Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada sore ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-12 kita akan mengangkat suatu tema, yaitu Nabi bekerja semenjak kecil. Apa hikmah di balik itu semua? Kita tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW semenjak kecil beliau terkenal sebagai anak yang bekerja keras. Beliau tidak berpangku tangan kepada orang-orang yang mendidik beliau, tidak berpangku tangan kepada kakeknya, meskipun kakeknya ketika itu yaitu Abdul Muthalib merawat beliau. Kemudian selepas dari Abdul Muthalib beliau dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau pun juga tidak berpangku tangan kepada Abu Thalib. Kita tahu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama adalah beliau berinisiatif untuk memberikan jasa, yaitu berupa mengembalakan domba-domba orang-orang Mekah. Tidak sempat di situ saja bahwa Rasulullah kemudian di umur 12 atau 13 tahun beliau melakukan ekspansi dagang ke negeri Syam ketika itu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita ambil dari suatu kejadian ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW bekerja semenjak kecil. Hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 49 dikatakan dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, amma iqbaluhu ala ra'yil aghnami liqasdi iktisabil quti war rizqi fa fihi thalathu dilalatin hammah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima jasa untuk mengembalakan domba orang-orang Makkah, dan beliau mengambil upah dari situ. Kita bisa melihat fenomena ini dan mengambil hikmah setidaknya pada 3 hal. Al-ula adz-dzauqur rafi' wal ihsasu adz-dzaqiq alladzani jammalallahu ta'ala bihima nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak yang peka, anak yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi, memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Laqad kana ammuhu yahutuhu bil inayati tamah wa kana lahu fil hanui wasyafaqah kal ab asyafuk. Dan kita tahu Rasulullah ketika dididik oleh pamannya yaitu Abu Thalib ini memberikan segalanya, baik itu kasih sayang ataupun materi, harta, makanan, semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena memang beliau itu sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganggap bahwa Nabi Muhammad ini seperti anaknya sendiri. Itu terbukti pada pertemuan sebelumnya
kita katakan ketika Abu Thalib ini ditanyakan oleh Buhairah, siapakah anak ini? Maka jawaban Abu Thalib itu adalah, ini adalah anak saya. Di sini kita ketahui itu. Nah, namun Rasulullah tidak tinggal diam ketika melihat bahwa bagaimana perekonomian yang ada dalam keluarga dari Abu Thalib ini. Maka kemudian Rasulullah berinisiatif untuk bekerja. Padahal di umur beliau yang masih belia ketika itu, masih anak-anak. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam ma in anisa fi nafsihi al-qudrah 'ala al-kasbi hatta aqbala yaktasib. Ketika Rasulullah melihat keadaan yang demikian dan Rasulullah menganggap bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk bekerja, maka Rasulullah kemudian memilih untuk menerima pekerjaan itu. Ini yang pertama. Berarti yang pertama bahwa menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sosok yang mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Nah, makanya Rasulullah tahu betul bagaimana susahnya orang bekerja. Rasulullah tahu betul itu bagaimana susahnya orang mencari harta. Karena sejak kecil Rasulullah itu sudah merasakan bagaimana susahnya orang bekerja. Sehingga ketika orang sudah mengetahui bagaimana susahnya bekerja itu, maka dia akan menghormati, maka dia akan memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi orang yang mau berusaha. Jangan dilihat seberapa banyak yang dia dapatkan, tapi lihatlah seberapa besar usaha-usaha yang dia lakukan. Itu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Meskipun kita hanya mengumpulkan kayu-kayu yang ada di hutan, kalau dalam konteks saat ini kita mengumpulkan barang-barang rongsokan, kita kumpulkan paku-paku yang ada di jalan, kemudian kita timbang, kemudian kita jual, itu lebih utama daripada orang-orang yang meminta-minta. Daripada meskipun dia mintanya mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka orang yang bekerja dari hasil keringannya sendiri, ini kata Rasulullah, jauh lebih utama daripada orang yang meminta-minta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang anak ini tahu betapa susahnya bekerja, betapa susahnya mendapatkan uang, maka dia akan menaruh respek tinggi kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya keluar pagi, pulang malam dengan keadaan yang capek luar biasa, maka anak kecil ini akan mengetahui bagaimana menghormati orang tua ketika dia tahu juga betapa susahnya mencari pekerjaan, betapa susahnya menghasilkan uang. Kemudian yang kedua dari pelajaran yang kita bisa ambil, ats-tsaniyatu wa tata'allaqu bi bayani naw'il hayati allati yartadhiha Allah Ta'ala li 'ibadihi as-salihin fi darid dunya. Ini menggambarkan gambaran seperti apakah kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Memang seseorang ketika dipilihkan antara mau jadi hidup kaya atau mau jadi hidup yang miskin, tentu ini adalah sebuah pilihan. Pilihan tergantung dari orang itu. Jika ingin kaya, maka nanti Allah akan memberikan gambaran-gambaran bagaimana supaya dia menjadi orang yang kaya namun bermanfaat. Dia menjadi kaya namun dia jadikan kekayaannya itu li khidmatiddin, untuk pengorbanan-pengorbanan di dalam agama. Contohnya seperti Abu Bakar, seperti Utsman,
seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau ini merupakan orang-orang kaya, namun kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan perjuangan agama. Ada juga pilihan yang kedua, yaitu pilihan menjadi orang miskin atau ketepatan dia miskin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimanakah sebaiknya orang miskin tadi itu. Orang miskin, orang yang tidak punya harta, maka dia tidak akan banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya materi. Mungkin dengan itu dia akan berfokus memikirkan bagaimana ibadahnya, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kelebihan-kelebihannya. Namun jangan sampai kemiskinan yang dia punya itu kemudian melalaikan dia dari agama. Ini yang kemudian kita diberikan wanti-wanti, jangan sampai yang demikian. Jadi boleh kaya, tidak apa-apa, tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Miskin juga sama, jangan sampai lupa kepada Allah. Itulah konsepnya. Laqad kana sahlan 'alal qudratil ilahiyyati an tuhayyi'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sadri hayatihi min asbabir rafahiyyati wa wasailul 'aishi ma yunihi 'anil qadhi wa ri'ayatil aghnam sa'yan wara'al qut. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan nabinya ini menjadi orang kaya tanpa berusaha tanpa berusaha, maka Allah tentu bisa saja Allah menjadikan Nabi Muhammad ini langsung kaya begitu. Jadi biar dakwahnya itu kemudian terfokus, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan apa yang besok mau dimakan, bisa jadi Allah itu langsung menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi seorang yang kaya. Namun Allah tidak memilih jalan itu. Tidak memilih jalan itu. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Mengapa? Supaya kemudian sebagai pelajaran bagi kita bahwa tidak semua yang kita inginkan itu kemudian bisa tercapai begitu saja. Perlu usaha-usaha yang harus dilakukan supaya kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan kemudian bisa terwujud. Al-thalitha, dan ini yang terakhir, inna sahibi ayyi da'watin lan takuma li da'watihi ayyi qimatin fin nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'watihi aw ala asasin min atayan nas wa sadaqatihim. Di sini setidaknya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW supaya dakwahnya itu terfokus, supaya jalan dakwahnya ini kemudian menjadi jalan dakwah yang ikhlas, bahwa yang disampaikan itu adalah karena murni kecintaannya terhadap agama, bukan karena embel-embel ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan pengakuan dari orang. Maka kemudian Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Muhammad untuk bekerja di masa mudanya. Supaya kenapa? Supaya ketika beliau sampai pada fase menyampaikan dakwah, maka beliau tidak lagi tersibukkan oleh mencari harta, dan bahkan tidak menjadikan dakwahnya itu sebagai ladang mencari harta. Nah, kalau kita kan melihat fenomena yang ada di zaman saat ini, banyak orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai tunggangan untuk mendapatkan harta yang dia incar, untuk menjadikan tunggangan sebagai mendapatkan jabatan yang dia inginkan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah menjadikan agama sebagai komoditi, menjadikan agama sebagai barang dagangan. Nah, ini yang kemudian kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Nah, kita mengandai-andai saja ketika seorang dai ini mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat tinggi, mempunyai kemandirian dalam ekonomi, maka dia ketika berdakwah dia akan ikhlas tentunya. Kemudian yang kedua, ketika dia berdakwah maka dia tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mencari materi seperti itu.
sehingga dia benar-benar fokus dalam menyebarkan dakwahnya. Inilah salah satu sebab mengapa Rasulullah kemudian diajarkan untuk bekerja keras semenjak kecil. Kita baca lagi di sini. Walida faqad kana sahibud da'watil islamiyyati ahran nasi kulluhum bi an ya'tamida fi ma'ishatihi ala juhdihi shakhsi aw muridin syarifin la istijda'a fihi hatta takunu alaihi li ahdi minan nasi minnah aw fadl fi dunyah, dan begitu seterusnya. Dan orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah ini lebih dipentingkan ketika posisi mereka berada di dalam kecukupan secara materi. Mengapa demikian? Supaya mereka kemudian tidak melenceng-melenceng dalam berdakwah itu. Tidak karena embel-embel, tapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini perlu dicatat, meskipun memang tidak ada larangan bagi seorang dai untuk mengambil upah apa yang dia lakukan dari kegiatan-kegiatan dakwahnya. Memang tidak ada larangan untuk itu. Tidak ada larangan. Jangan sampai kemudian kita melarang atau menghukumi haram mengambil upah dari dari dakwah yang dilakukan. Apalagi di zaman saat ini ya. Saat ini itu kita dibenturkan kepada kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Di samping kita mempunyai kebutuhan primer, makan, minum, kemudian pakaian, bukan hanya kita saja, tapi juga orang-orang yang kita emban, istri kita, anak-anak kita, mereka butuh makan, mereka butuh minum, anak-anak kita butuh sekolah, istri kita butuh berobat, satu misal. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, terkadang kita membutuhkan biaya. Kita membutuhkan biaya untuk mendatangi hajat dari dakwah itu, dari tempat di mana dakwah itu dilaksanakan. Nah, itu semuanya membutuhkan akomodasi. Terkadang kita tidak sendiri, terkadang kita bersama sopir, sehingga ya namanya juga bersama sopir, berarti kan kita harus membayar sopir itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maka secara tidak langsung waktu kita pun juga akan terkuras. Waktu kita akan terkuras dan kita tidak mempunyai waktu untuk kemudian mencari nafkah seperti itu. Maka para ulama membolehkan bagi seorang dai ataupun seorang muallim untuk mengambil upah dari apa yang dia lakukan dari proses-proses dakwah itu. Hanya saja yang menjadi catatan adalah jangan sampai kemudian berdakwah ini kemudian menjadi komoditas. Yang awalnya dakwah ini hanya gerakan yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian itu berubah menjadi sebuah komoditi, menjadi barang dagangan seperti itu. Nah, ini akan bermasalah seperti itu. Ini yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, mengapa Nabi Muhammad ini bekerja sejak kecil. Kemudian mengapa mengembala domba, kok bukan memilih pekerjaan yang lainnya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa kebanyakan para nabi itu sejak kecil mereka mengembala domba. Termasuk Nabi Muhammad sendiri mengembala domba. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengembala domba. Nabi Musa alaihissalam, mahar beliau itu juga mengembala domba. Nabi Isa juga mengembala domba. Banyak sekali nabi-nabi yang mengembala domba. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran untuk kemudian kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.